Tapi kalau Anda tidak ingin nutrisinya masuk, ya Anda jangan ngejus. Tubuh akan sulit untuk mencerna. Buat apa banyak-banyakin BAB? BAB itu gunanya buat apa? Makin banyak BAB, makin senang gitu. Sama aja kita sakit kepala, terus minum obat paracetamol. Bisa nggak meredakan sakit kepala? Bisa. Salah nggak? Nggak salah. Tapi pertanyaannya kenapa kita sakit kepala? Pertanyaannya kenapa susah BAB? Perlu nggak sih kita makan serat? Apa gunanya serat? Kalau kita konsumsi serat, di dalam usus dia memang nggak bisa dicerna. Jadi nutrisi di dalam serat itu susah dicerna karena dilindungi oleh serat itu gitu. Jadi makanan-makanan berserat gunanya supaya kita susah mencernanya. Kalau kita makan telur, banyak yang bisa dicerna dari telur itu. Banyak nutrisi yang kita bisa masukkan ke dalam dinding lapisan dari usus kita masuk ke dalam darah. Tapi kalau kita makan makanan yang mengandung serat dari tumbuh-tumbuhan ya, kan banyak seratnya. Nah itu susah, nutrisi yang dalamnya susah diambil, sehingga seratnya keluar lagi. Jadi butuh serat nggak pertanyaannya? Kalau tujuannya untuk mengurangi penyerapan, ya kita butuh serat. Misalnya kita makan buah ya, buahnya jangan di jus, jangan di blender, biar tubuh yang susah untuk menyerapnya. Itu kalau kita tidak ingin apa yang kita makan banyak diserap dalam usus. Misalnya kalau kita mau diserap, karena saya butuh energi dari buah misalnya, butuh nutrisi dari buah, ya silakan aja di blender, diserahkan aja di jus, atau seratnya dibuang sama sekali. Sehingga penyerapannya akan lebih maksimal ke dalam usus. Artinya Anda ingin nutrisi yang ada di dalam buah atau sayuran tersebut masuk ke dalam. Tapi kalau Anda tidak ingin nutrisinya masuk, ya Anda jangan ngejus. Tubuh akan sulit untuk mencerna, sehingga akan keluar lagi nantinya sebagai pup, sebagai buang air besar. Nah, jadi apa yang kita makan itu mesti ngerti ngaruh apa di dalam badan kita. Kalau saya mau makan ini tujuannya buat apa? Buat enak di mulut aja, tapi saya nggak mau, tidak ingin mempengaruhi kadar gula dalam darah. Tapi ya itu, buat apa ya? Buat apa kita masukkan sesuatu, tapi Anda tidak mau mencernanya, tidak ingin masuk ke dalam darah Anda. Jadi buat apa dimasukkan? Kalau kita kepengen buang air besarnya banyak, ya banyak makan serat. Jadi tadi tujuannya apa sih saya makan serat? Pertama, karena saya tidak ingin nutrisi di dalam kandungan makan saya itu banyak masuk. Misalnya saya mau makan nasi, tapi saya nggak mau gula darahnya tinggi, ya banyakin seratnya. Jadi supaya jadi susah pencernaannya. Kalau makan buah juga jangan di jus, biarin banyakin serat di situ. Nah, jadi kalau tujuan untuk mengurangi penyerapan ya boleh makan serat. Yang kedua, karena memang banyak makan serat akan banyak BAB-nya. Tapi pertanyaan yang berikutnya, apakah mungkin akan berpikir kalau misalnya kita banyak BAB berat badan akan berkurang? Enggak gitu. Memang makanan yang kita makan memang nggak diserap. Kalau kita makan serat, lemak-lemaknya di badan kita akan luntur. Enggak bisa. Itu prosesnya dalam usus, nggak sampai ke dalam darah serat itu. Jadi nggak mempengaruhi di dalam darah, tidak mempengaruhi di lemak di bawah kulit kita. Tapi mungkin bisa jadi cuma buat ganjelin aja. Buat ganjelin sehingga tidak banyak makan yang lain-lain. Bisa. Nah, tapi ada juga mengkonsumsi serat karena kalau nggak pakai serat, buang air besar susah. Bukan karena mau banyakin BAB, enggak. Karena jadi kembung, susah buang air besar. Sehingga serat ini mempengaruhi usus untuk berkontraksi. Sehingga seratnya akan dikeluarkan berikut sisa BAB dari pencernaan. Ya itu bisa pakai serat, gunain serat seperti itu. Tapi pertanyaannya kenapa susah BAB-nya pertanyaannya? Sama aja kita sakit kepala, terus minum obat paracetamol. Bisa nggak meredakan sakit kepala? Bisa. Salah nggak? Nggak salah. Sama kalau susah BAB, sembelit gitu, ya kita mesti perbanyak serat supaya BAB-nya lancar, jadi nggak salah. Tapi pertanyaannya kenapa kita sakit kepala? Pertanyaannya kenapa susah BAB? Nah, biasanya karena ada problem di ususnya. Jadi Anda mesti datang ke dokter. Jangan seperti mengobati diri sendiri aja, pakai serat aja, pakai serat. Sebaiknya kalau berlangsung lama, Anda datang ke dokter, Anda cek kenapa, ada masalah apa. Tapi coba perhatikan di pola hidup Anda, karena gerakan usus itu banyak pengaruh dengan inflamasi atau radang. Jadi kalau radangnya besar, usus itu nggak mau gerak. Jadi ada butuh yang lain, Anda butuh masukan
serat untuk supaya ususnya bisa gerak, supaya banyak bakterinya di situ, sehingga peristaltiknya naik. Kalau semakin banyak serat kita kasih, makin banyak bakteri dalam usus kita. Nah, apa aja yang bisa mempengaruhi kurang tidur? Kurang tidur, terlalu banyak aktivitas, sehingga BAB-nya susah. Jadi harus pakai serat. Nah, jadi apakah serat itu penting? Enggak. Serat itu tidak penting. Tapi jadi penting kalau ada masalah. Seperti tadi, kalau Anda banyak peradangan jadi harus pakai serat. Tapi kalau Anda mau mengkonsumsi gula, karbohidrat yang banyak, ya Anda harus pakai serat. Supaya nggak terlalu banyak diserap tubuh, Anda jangan jus, pakai seratnya. Kalau Anda makan daging, Anda makan ikan, Anda makan telur, Anda bisa BAB. Tergantung berapa banyak yang Anda makan. Kalau Anda puasa 1, 2 hari, 3 hari, puasa nggak makan selama 3 hari, apa yang mau dikeluarkan? Terus Anda bingung, aduh saya nggak bisa BAB gara-gara saya nggak makan sayur. Yang dimakan apa? Cuma makan air. Jadi nggak ada yang mau dikeluarkan. Kalau Anda makan sekali sehari, tapi makannya cuma sedikit juga, telur 2 biji apa 3 biji, tapi sekali sehari, apa yang mau dikeluarkan juga? Jadi jangan, oh harus ada BAB itu, nggak harus. Tergantung berapa banyak yang Anda makan. Kalau Anda makan ikan, makan daging, Anda bisa BAB, tetap bisa BAB. Tergantung berapa banyak yang Anda makan. Tapi kalau pakai serat, udah pasti Anda lancar BAB-nya. Karena seratnya itu cuma buat makanan buat usus, tapi bukan buat Anda. Cuma makanan buat bakteri yang ada di usus, sekedar lewat. Tapi manfaatnya buat Anda, nggak ada. Kalau misalnya Anda, karena saya terlalu banyak stres, banyak kerjaan yang menumpuk, kesibukan saya luar biasa, atau saya masih kepengen makan es krim, kopi-kopi kekinian yang tinggi gulanya, ya Anda butuh serat. Jadi Anda perhatikan lagi. Jadi Anda berpikir sendiri, Anda memutuskan sendiri, perlu nggak sih Anda serat, atau Anda mengkonsumsi suplemen yang berserat.